Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini di minggu subuh kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selalu istiqomah dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan Al-Quran, hadis, dan insya Allah nanti setiap hari Minggu kita akan tambahkan pembacaan mengenai Minhajul Muslim. Kita akan tambahkan Minhajul Muslim. Baik, untuk yang pertama pembacaan Al-Quran, ini surat Al-Baqarah. Kita sampai di 165 sampai 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum hatta hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillah jami'an wa anna Allaha shadidul 'adzab. Ittabarra'a alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanattabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Dan katakanlah dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka
amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia dan siksaan yang akan mereka terima di akhirat kelak atas perbuatan mereka menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah, dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah, padahal Dia adalah Allah. Tiada ilah yang hak selain Dia, dan tiada tandingan dan sekutu baginya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau membuat tandingan sekutu bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, karena kecintaan mereka kepada Allah dan kesempurnaan pengetahuan tentangnya serta pengesaan terhadapnya, mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebaliknya mereka beribadah kepadanya semata, bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya dalam segala urusan mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat syirik dan menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan itu. Dia berfirman, walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa seluruh kekuatan itu hanya kepunyaan Allah semuanya. Sebagian ulama mengatakan maksud firman ini bahwa hukum itu hanya milik Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ya, dan sesungguhnya Allah amat berat siksaannya, yakni seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka lihat di sana secara nyata dan yang akan ditimpakan berupa azab yang menakutkan dan mengerikan akibat kemusyrikan dan kekufuran mereka, niscaya mereka akan segera mengakhiri dan menghentikan kesesatan yang mereka kerjakan. Selanjutnya Allah memberitahukan mengenai keingkaran berhala-berhala yang mereka sembah dan berlepas dirinya orang yang diikuti dari yang mengikutinya. Allah berfirman, "Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u." Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya. Maksudnya para malaikat yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka ketika di dunia melepaskan diri dari mereka. Dan para malaikat itu berkata, Tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepadamu. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Dan para malaikat itu pun berkata,
subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Quran surat Saba ayat 34 ayat 41. Dan jin itu sendiri juga melepaskan diri dari mereka dan dari penyembahan mereka terhadapnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5-6 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah ilah selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya ilah-ilah itu menjadi musuh mereka dan mengingkari peribadatan mereka. Dan firman Allah, wara'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Maksudnya mereka menyaksikan langsung azab Allah secara nyata, dan mereka tidak memperoleh tempat penyelamatan dari neraka. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan katakanlah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Artinya, seandainya saja kami dapat kembali ke dunia sehingga kami dapat melepaskan diri dari mereka dan penyembahan terhadap mereka, niscaya kami tidak akan pernah menoleh kepada mereka, tetapi kami akan mengesahkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Namun dalam hal itu mereka berdusta, bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang itu, dan mereka benar-benar berdusta sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah mengenai diri mereka itu. Oleh karena itu Allah berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Maksudnya amal perbuatan mereka itu akan sirna dan menghilangkan, sebagaimana dalam firman-Nya, waqadimna ila ma 'amilu min 'amali faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Oleh sebab itu dia berfirman, wa ma hum bi kharijinna minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Baik, saya akan lanjutkan untuk pembacaan hadis. Ini hadis ke-10 mengenai bab bersegera melakukan kebaikan, menganjurkan orang yang menuju kebaikan agar menghadapinya dengan sungguh tanpa keraguan. Allah berfirman,
fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Al-Baqarah 148. Artinya, bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum terlewatkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-Mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dengan melakukan perbuatan yang dapat meraih ampunan, seperti memeluk agama Islam, bertaubat, dan melakukan kewajiban-kewajiban. Luasnya surga disebutkan secara khusus karena panjang setiap sesuatu lebih banyak daripada luasnya, sedangkan panjang surga yang tahu hanyalah Allah. Sedangkan hadis-hadisnya sebagai berikut. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, sedangkan di sore hari menjadi orang kafir. Ada lagi yang di sore hari masih sebagai seorang mukmin, tetapi di pagi harinya ia telah menjadi seorang kafir. Ia menjual agamanya dengan harta duniawi. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, di dalam hadis ini terdapat anjuran agar menggunakan kesempatan untuk melakukan amal kebajikan sebelum datangnya hal-hal yang dapat menghalanginya. Saya ulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, sedangkan di sore hari menjadi orang kafir. Ada lagi yang di sore hari masih sebagai seorang mukmin, tetapi di pagi harinya ia telah menjadi seorang kafir. Ia menjual agamanya dengan harta duniawi. Baik, selanjutnya ini mengenai Minhajul Muslim. Kita awali dari bab pertama. Bab pertama ini mengenai akidah. Akidah pasal pertama yaitu beriman kepada Allah. Pasal ini merupakan pasal yang paling penting kedudukannya dan paling agung nilainya, sebab seluruh kehidupan seorang muslim berpusar di situ dan terbentuk karenanya. Ia adalah dasar segala prinsip di dalam sistem umum bagi kehidupan seseorang muslim secara keseluruhan. Seorang muslim beriman kepada Allah dalam arti dia meyakini wujud adanya Allah yang Maha Suci dan bahwa sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Tiada Tuhan sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan tiada Rabb selain Dia,
dan meyakini bahwasanya Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya dan suci dari segala kekurangannya. Yang demikian itu adalah karena petunjuk Allah kepadanya seorang muslim. Kemudian dalil-dalil nakli dan dalil akli berikut ini. Dalil-dalil nakli, dalil yang ada di Al-Quran. Satu, Allah sendiri memberitakan tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asma-nya atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berita tersebut ada di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laila an-nahara yatlubuhu حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Juga firman-Nya tatkala Dia menyeru Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang diberkahi. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Juga firman-Nya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Juga firman-Nya dalam mengagungkan dirinya serta menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Surat Al-Hasyr ayat 2-24. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan firman-Nya di dalam memuji dirinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah ayat 2-4.
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Juga firman-Nya kepada kita kaum muslimin, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid ialah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Al-Anbiya 92. Dalam surat Al-Mu'min ayat 52 disebutkan, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Juga firman-Nya di dalam membatalkan klaim adanya Rabb selain Dia atau adanya ilah sesembahan selain Dia di langit ataupun di bumi. Lau kana fihima alihatan illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Al-Anbiya ayat 22. Kedua, berita lebih dari 124.000 nabi dan rasul tentang wujud Allah, rububiyahnya bagi semesta alam, tentang penciptaannya terhadap alam semesta ini dan penguasaannya, dan tentang asma dan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun di antara mereka, melainkan Allah telah berfirman kepadanya atau mengutus seorang utusan kepadanya atau diwahyukan kepada hati dan akalnya sesuatu yang memastikan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah firman, kalam dan wahyu dari Allah kepadanya. Berita yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia pilihan tersebut tidak memungkinkan bagi akal sehat untuk mendustakannya, sebagaimana tidak mungkin jumlah sebesar itu sepakat untuk berdusta dan menyampaikan berita tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, tidak mereka yakini dan tidak memastikan kebenarannya. Padahal mereka adalah manusia pilihan, manusia yang paling suci jiwanya, paling cerdas akal pikirannya, dan paling benar pembicaraannya. Ketiga, keyakinan dan kepercayaan miliaran manusia tentang wujud adanya Tuhan pencipta alam semesta serta ibadah dan ketundukan mereka kepadanya. Biasanya manusia dapat mempercayai satu atau dua orang, maka apalagi kalau dari sekelompok satu umat dan jumlah manusia yang tidak terhitung, ditambah dengan kesaksian akal dan fitrah atas validasi kesahihan Tuhan yang mereka yakini dan mereka beritakan, dan mereka beribadah serta bertakarub mendekatkan diri kepadanya. Keempat, berita yang disampaikan oleh jutaan ulama tentang wujud Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, rububiyahnya atas segala sesuatu, dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Maka dari itu mereka beribadah, menyembah dan patuh kepadanya, cinta karenanya dan benci karenanya pula. Demikian dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Besok minggu depan kita akan lanjutkan ke dalil-dalil akli, dalil yang mengenai akal, ya, akal. Baik, kita tutup kajian pada subuh ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.